Oke teman-teman, sudah lama kita tidak bikin video bid over ya, cara baca bid over. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini saham Humi. Teman-teman perhatikan di 220 ya. Nah, sudah turun. Tadi 220 itu tidak bisa habis, tidak mau habis barangnya ya. Setelah habis, nah sekarang kita perhatikan di 218 ada 1000 lot. 900, 500, 600, 800, 600, 100. Oke, diisi lagi ya. Nah, sekarang di AK perhatikan terus, dibaca terus teman ya, di AK apakah masih kuat 218 dan 220. Kita fokus di situ sekarang ya. Perhatikan di 220 yang posisi jualan dan 218 posisi beli ya. Saham Umi ini beberapa waktu yang lalu baru IPO, banyak yang masuk ke saham ini. Nah, 220 sekarang ada 39.000 lot, 218 ada 26.000, 25.000 di Haki. Oke, 218 nya kembali ke posisi over ya. Ada 1000 lot, 1700, 1200, 2300, 1300, 2000 lagi, 3000, 5000 ya. Nah teman-teman, kalau kondisinya seperti ini wajib hati-hati ya. Kalau saya sudah langsung keluar saja ya, langsung jual ya, kalau bisa di 218. Kalau nggak sempat lagi harus dihaki ke 216. Jadi menghindari supaya kita tidak terkena guyuran ya. Nah, kita juga tahu Broksomnya tadi kita bahas di grup Telegram juga ya, kemarin yang beli itu retail semua, sementara yang jualan itu bandar-bandarnya ya, seperti LS, MG, siapa lagi tadi itu. Nah, sementara yang beli itu broker CC yang biasa digunakan retail ya, seperti CC, PD, dan XC kemarin yang beli. Nah, kemungkinan ini saham akan turun dalam teman ya. Oke, sekarang di 212. 206 ya. Nah, teman-teman bayangkan tadi di 220 10% ya. Kalau teman-teman beli atau teman-teman terpancing untuk masuk, teman sudah loss sekitar 5 atau 6% ya. Pasti teman sudah berburu cut loss ya. Kalau tidak sempat cut loss, bisa jadi harga ini naik lagi, kemudian teman-teman profit. Nah, itu lebih bahaya lagi secara psikologi. Teman-teman berpikir ketika saham itu turun, teman-teman tidak perlu cut loss ya. Nah, akhirnya nanti dia bisa turun terus. Akhirnya teman-teman sudah pasrah ya. Malah ada saham-saham yang tidur lama digocap juga ya. Bukan saya mengatakan saham Umi ini saham jelek yang akan tidur digocap, bukan itu ya maksudnya. Jadi kalau untuk scalping, teman-teman wajib melakukan cut loss kalau harga itu tidak kuat naik. Itu ya, itu poinnya. Oke. Nah, teman-teman wajib belajar baca bid over ini kalau teman-teman memang passionnya itu di scalping ya. Beda lagi kalau teman-teman beli kemudian di hold, nanti sorenya dijual atau intraday. Itu perlu juga untuk menentukan masuk kita baca bid over, tapi lebih pentingnya itu malah ke normologi dan chart pattern kalau menurut saya ya. Oke. Jadi sekarang teman-teman perhatikan lagi setelah dia turun ke 214 ya, kita perhatikan apakah 214 itu nampung lagi atau jualan lagi di 216 ya. Jadi dua itu saja, perhatikan di posisi bid yang posisi pembelian ya di 214, kemudian di overnya 216. Dua itu saja teman perhatikan terus ya. Nah, ini harus latihan teman, nggak bisa teman pelajari sehari 2 hari saja ya. Oke, sekarang 11.000 di 214, 12.000 ya. Apakah ini akan turun terus ya, dari 12.000 misalnya turun ke 8.000, ke 7.000, ke 5.000, ke 2.000, sudah hampir habis 2 ini bidnya ya, kemudian nambah lagi, tebal lagi. Nah, itu ciri-ciri bandarnya lagi nampung. Jadi seperti itu saja. Nah, sekarang ada 9.000 ya,
9.200, 9.000, nah nambah lagi 10.000, 9.000, 10.000 lagi. Nah itu harus teman-teman baca ya, karena ini terlalu cepat, mungkin teman-teman bingung nanti. Ulang-ulang saja videonya ya untuk mempelajarinya. Nah sekarang 15.000, 12-nya. Apakah 216 ini akan di-HK? Kita lihat saja ya, atau justru dihaki lagi 12. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Ada 27.000, sekarang 216 ya. Udah 14, 16.000. Oke, di HK 216-nya ya. Karena tadi 214 kita lihat ada yang nampung karena sudah turun ke 9.000, 8.000, nambah lagi kan seperti itu ya. Masih kuat untuk nampung. Tapi apakah harga ini sudah pasti naik? Belum tentu juga, belum tentu juga ya. Karena begini, ada beberapa scalper yang punya dana besar itu dia HK 216 misalkan ya. Tadi ada 27.000 lot. Dia HK 57.000 lot. Kemudian sisanya yang 23.000 lot itu pindah ke posisi bid. Artinya dia bisa mempengaruhi harga ini sehingga para retail ikut HK juga. Kemudian dia jualan 1-2 tick saja di atas, itu juga ada teman ya, banyak malahan. Nah, jadi belum tentu juga harga ini akan terus terbang naik tinggi ke atas, berapa tick ke atas, belum tentu juga. Ada juga yang hanya naik 2 tick kemudian turun lagi, ada. Jadi ini benar-benar komplit untuk mempelajarinya, itu benar-benar harus detail teman ya, baca bid offer. Nah sekarang teman-teman perhatikan lagi di 216 dan 218 ya. Seperti itu saja terus menerus di dua harga itu saja ya, posisi bid dan posisi offer, teman-teman perhatikan. Nah sekarang ada yang HK ke 218 beberapa lot ya, bukan lot-lot besar, tapi ini juga salah satu ciri-ciri bahwa yang beli itu adalah retail, karena belinya itu 30 lot, 100 lot, 200 lot, 300 lot. Nah itu kan angka-angka retail teman-teman ya, jumlah-jumlah pembelian retail. Kalau bandar itu belinya itu pastilah 5.000, 2.000 seperti ini kemungkinan ya, tapi belum tentu juga itu bandar. Artinya bandar itu belinya dalam jumlah besar. Nah seperti tadi teman bisa lihat langsung HK beberapa secepat itu ada yang pakai program juga, ada pakai robot ya, pembeliannya itu bisa sekali dalam detik yang sama itu terjadi beberapa kali, itu juga ada ya. Nah banyak sekali yang harus kita perhatikan. Nah sekarang ada pembelian 1-2 lot. Nah itu kalau terus menerus ya, 1 lot, 2 lot, nah itu juga adalah tanda-tanda. Nah itu ada yang beli 5.000, itu kemungkinan ya itu adalah bandarnya teman ya. Kalau pembelian itu terjadi berkali-kali di harga yang sama misalkan ya, atau di jumlah yang sama, kemungkinan itu bandar ya. Ini seperti itu. Tapi itu tidak terlalu penting juga. Yang penting sekali teman perhatikan itu pengurangan dan penambahan jumlah bid dan offer itu ya. Nah ini teman perhatikan 220-nya tadi sudah di HK, kemudian diisi lagi, kemudian di HK lagi. Nah sekarang sudah di posisi bid, artinya power buy lebih besar dibanding power sell ya, atau tekanan beli ya, kekuatan beli itu lebih besar daripada tekanan jual. Nah ini sering menipu para retail juga. Di 222 itu ada 53.000 lot. Pasti para retail takut untuk masuk ya, karena bidnya itu offer lebih tebal dibandingkan bid. Tapi itu salah satu cara bandar menakut-nakuti retail juga, supaya retailnya tidak berani masuk ya. Mereka tampung terus di posisi bid. Nah setelah dia dapat barang banyak, baru harga itu naik secara perlahan. Nah kalau ini bagus teman ya, bagus. Posisinya bisa jadi dia akan naik terus ya. Dengan kondisi seperti ini, teman bisa lihat tadi, power buy-nya. Nah sekarang perhatikan lagi di 224 ada 72.000 lot tadi ya. Sementara sekarang sudah hilang lagi yang 72.000 lot, teman bisa lihat ya. Kita bisa
eh, simpulkan sementara ya, bisa jadi tadi itu si bandarnya mau jualan ya di 226, dia tebalin posisi bidnya supaya ada yang HK, kemudian setelah barangnya habis ya dia keluar, ya bisa jadi harga ini turun lagi ya, bisa jadi seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang kita hanya bisa menganalisa seperti apa yang kita lihat saja, teman. Oke, 226 sekarang yang harus diperhatikan. Jadi teman-teman, kalau scalping dapat 2-3% itu harus keluar ya, harus keluar. Karena kondisi yang cepat seperti ini, turunnya juga bisa seperti itu ya. Setelah teman-teman keluar ternyata masih kuat naik, ya masuk lagi ya. Jadi seperti itu kalau scalping. Jangan berharap teman-teman beli kemudian hold sampai saham ini arah ya. Itu bukan tipe scalping seperti itu ya, bukan tipe scalper. Jadi kalau yang hold saham itu intraday ya, bukan saham seperti ini juga ya. Ya kalaupun saham-saham seperti ini yang baru-baru ya, kalau teman-teman bisa baca fundamental, baca normal itu tidak jadi masalah. Tapi kalau teman-teman hanya melihat kondisi rame seperti ini, teman beli kemudian teman hold sampai sore, itu juga bahaya ya. Apalagi teman tidak pasang stop loss. Oke. Ini juga bisa jadi pedoman. Ya. Cat menitan. Nah, seperti ini. Mana posisi supportnya ya, supportnya ternyata ada di sini di 214, kemudian harga terus naik ya. Sekarang dia tertahan lagi di posisi 224, apakah sedang nampung barang atau bagaimana, kita bisa juga perhatikan itu ya, untuk memutuskan entry atau tidak. Nah, setelah teman entry, teman langsung rencanakan untuk exitnya. Kalau dia turun, teman exitnya di mana, keluarnya di mana, itu yang paling penting ya. Masalah profit itu sudah yang kesekian ya, itu tinggal teman-teman ambil saja. Kalau sudah profit 3-4%, 2-3-4% misalkan, teman tinggal ambil. Yang paling penting itu rencana exit, rencana stop lossnya atau cut lossnya di mana ya, itu yang paling penting. Berapa persen yang akan teman-teman toleransikan untuk hilang, itu poin utamanya untuk scalping. Kalau sudah ada prinsip dan disiplin dengan plan itu, teman-teman beli saham apapun tidak ada masalah ya, walaupun gorengan ya, atau yang volatil sekalipun. Kalau teman sudah lincah keluar masuk beli, kemudian tentukan SL atau CL-nya, beli kemudian tentukan CL, nah itu sudah bisa menjadi scalper ya. Tapi kalau teman tidak tegaan untuk cut loss, itu tidak bisa jadi scalper ya. Oke, sudah cukup lama saya ngoceh sendiri. Silakan teman pelajari ya, satu lot saja, 1-2 lot sampai teman mahir. Oke, selamat pagi dan happy cuan buat teman semua.